Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Amanah dengan NIM 1888201067. Saya lahir di Oku Timur 14 November 2000. Saya beragama Islam. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi teks anekdot. Hayo, apakah kalian tahu apa itu anekdot? Atau bahkan kalian baru kali ini mendengar kata anekdot? Baik, nanti kita akan bahas bersama ya. Kita akan membahas anekdot pada bagian pertama, yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Lalu, apa sih mengevaluasi itu? Mengevaluasi berarti berusaha menemukan kelebihan dan kekurangan berdasarkan aspek struktur dan kaidah pembentuk yang ada di dalam teks anekdot. Mengevaluasi bisa kita samakan dengan kegiatan menilai. Lalu, apa sih yang akan kita evaluasi? Yang pertama yaitu struktur. Nanti kita akan mengevaluasi siapakah tokohnya, bagaimana alurnya, kemudian bagaimana latar dari teks anekdot tersebut. Kemudian selain struktur, kita juga akan mengevaluasi kaidah pembentuk. Nah, dalam kaidah pembentuk yang akan kita evaluasi unsur kelucuannya. Nanti kita akan menemukan unsur kelucuan yang menghibur dalam teks anekdot tersebut. Selanjutnya, yang akan kita evaluasi adalah makna tersiratnya. Apakah sebenarnya makna tersirat itu? Makna tersirat berarti nilai atau pelajaran yang terdapat dalam teks anekdot. Pada umumnya berupa kritik. Bagaimana? Apakah kalian sudah ada gambaran apa itu teks anekdot? Jika belum jelas, kita simak yang selanjutnya ya. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Pada umumnya, teks ini bersumber dari kehidupan nyata. Meskipun sumbernya dari kehidupan nyata, partisipan, pelakunya, kemudian cerita, tempat kejadian, dan waktu dalam teks anekdot itu merupakan hasil rekaan atau rekayasa. Teks anekdot ini mengangkat cerita tentang orang penting, tokoh masyarakat, atau orang terkenal. Seringkali yang disindir dalam teks ini adalah pejabat. Kemudian, teks anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, menyindir, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Jadi, kita gunakan teks anekdot ini adalah untuk menyampaikan hal yang ingin kita tunjukkan dengan seseorang, tetapi tidak dengan cara yang kasar. Kemudian, kalau masih bingung dengan apa itu teks anekdot, contoh dari teks anekdot yang lisan adalah stand up comedy. Kalian pasti sudah tahu ya apa itu stand up comedy. Kalau kalian pernah menonton stand up comedy atau bahkan sering menonton, itu berarti kalian sudah menyimak teks anekdot yang berbentuk lisan. Nah, kalau kalian amati para komika dalam stand up itu pasti menyajikan suatu yang bermakna.
Seringkali yang diceritakan oleh si komika itu adalah berupa sindiran. Biasanya sindiran bagi wakil rakyat atau DPR. Itulah yang dimaksud dengan teks anekdot. Kemudian, mengapa sih anekdot itu dikatakan lucu? Tetapi sebelumnya yang dimaksud lucu di sini tidak hanya mengundang tawa ya. Jadi lucu di sini maksudnya adalah teksnya itu berbeda, memiliki ciri khas, memiliki keunikan. Nah, mengapa anekdot itu dikatakan lucu? Yang pertama, disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Kemudian mengandung sindiran. Nah, ini dia yang menjadi ciri khas teks anekdot. Kalau teks-teks yang lain itu digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun menjelaskan suatu hal atau peristiwa. Kalau teks anekdot ini digunakan untuk menyampaikan makna yang tersirat. Nah, biasanya berupa sindiran ataupun kritikan terhadap tokoh yang terkenal ataupun tokoh masyarakat. Selanjutnya nih, supaya kita lebih memahami teks anekdot, silahkan kalian baca terlebih dahulu teks berikut. Bagaimana? Sudah selesai dibaca? Apakah kalian menemukan hal yang unik atau hal yang menonjol dari teks ini? Coba kita analisis bersama ya. Teks anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Masalah yang dibahas dalam teks tersebut adalah dosen yang merangkap menjadi pejabat. Jadi, dosen itu pengajar ya di perguruan tinggi yang ternyata diceritakan memiliki jabatan juga sebagai pejabat atau pejabat negara. Kemudian unsur humor. Unsur humor ini merupakan bagian yang memuat kelucuan. Kira-kira di mana bagian humor kelucuan dalam teks tersebut? Ternyata unsur humornya ada pada kalimat penutup, yaitu jawaban mengapa sang dosen tidak pernah berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, kalau orang tidak tahu, itu kan merasa teks ini biasa saja ya. Tapi kalau yang paham, berarti teks ini merupakan teks yang digunakan untuk menyindir. Lah, menyindir apa? Sekarang kita lihat kritiknya ya. Kritik yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau digantikan oleh pejabat baru. Mengapa dikritik? Ya, karena seharusnya ketika masa jabatannya sudah habis, ya seseorang itu harus mau digantikan oleh orang lain yang menjabat. Begitu. Oke, itu tadi materi kita tentang teks anekdot. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.